Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Dan hari ini kita akan sama-sama kembali membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kiranya renungan firman Tuhan pada hari ini dapat kembali memberkati kita semua. Nah saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini terambil dari surat Yakobus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Nah saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dari bagian firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini, saya ingin memberikan satu tema. Itulah Kristen omon-omon. Saudara mungkin pasti pernah mendengar istilah ini, omon-omon. Ya, bisa jadi juga ada yang belum pernah mendengar istilah omon-omon ini. Nah saudara, istilah omon-omon ini populer ketika Pilpres tahun 2024 yang lalu, ya. Di dalam Pilpres 2024 yang lalu, calon presiden pada waktu itu Bapak Prabowo Subianto, dia mencetuskan istilah omon-omon ini. Sehingga istilah ini menjadi viral, ya, menjadi terkenal di mana-mana. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apa sih yang dimaksud dengan omon-omon ini? Istilah omon-omon ini mempunyai arti hanya sebatas kata tanpa ada tindakan nyata, ya. Hanya pandai berbicara tetapi tidak disertai dengan sebuah tindakan nyata dari apa yang dibicarakan tersebut. Dulu ada istilah NATO, ya, yang merupakan singkatan dari no action, talk only, yang juga menegaskan arti yang sama, ya, hanya sebatas kata, omong saja, tapi tidak ada tindakan nyata.
Nah, saudara, lalu apa yang dimaksud dengan Kristen omon-omon? Kristen omon-omon adalah Kristen yang imannya kepada Kristus itu hanya sebatas pengakuan di mulut saja. Ya, imannya kepada Kristus itu hanya sebatas kata-kata semata. Imannya kepada Kristus itu hanya sebatas pengetahuan saja. Dia tahu Yesus itu adalah Tuhan. Dia tahu Yesus itu adalah juru selamat bagi orang berdosa. Dia tahu Yesus itu adalah satu-satunya jalan keselamatan, jalan kepada kehidupan yang kekal. Dia tahu itu, tetapi semua itu hanya sebatas pengetahuan, hanya sebatas kata-kata, hanya sebatas ungkapan di mulut bibir saja, tetapi tidak disertai dengan adanya perubahan hidup yang menghasilkan perbuatan-perbuatan baik yang berkenan kepada Allah atau yang selaras dengan kehendak Allah. Ya, hanya sebatas omongan. Saya percaya Yesus itu Tuhan. Saya percaya bahwa Yesus itu adalah jalan satu-satunya menuju kepada keselamatan kekal. Tetapi itu hanya sebuah omongan. Dalam perbuatannya, apa yang diyakini, apa yang diimaninya itu justru tidak nampak. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, setiap orang Kristen, ya, bisa saja dengan mudah mengaku bahwa dia adalah seorang yang beriman kepada Kristus. Ya, mudah saja dia mengaku, mengklaim bahwa dirinya ini adalah seorang Kristen. Saya adalah seorang pengikut Kristus. Saya lahir sebagai seorang pengikut Kristus, sebagai seorang Kristen. Ya, saya dibaptis di gereja. Saya mengikuti katekisasi dan juga sidi. KTP saya tertulis Kristen. Setiap hari Minggu dia bisa saja hadir di gereja. Setiap hari Minggu dia hafal mengucapkan pengakuan iman rasuli. Setiap hari Minggu dia mengucapkan fasih, mengucapkan doa Bapa kami. Setiap hari Minggu dia memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan dengan mulutnya. Setiap minggu dia mendengarkan firman Tuhan. Entah berapa kali dia sudah mendengarkan firman Tuhan. Entah berapa puluh, berapa ratus, berapa ribu kali mungkin dia sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Ya, dia juga ikut berbagai macam ibadah yang ada di gereja. Ibadah keluarga, ibadah kaum bapak, ibadah kaum ibu, ibadah lansia, ibadah pemuda remaja, ya, kemudian ibadah Natal, ibadah Jumat Agung, ibadah Paskah, ibadah kenaikan Yesus ke sorga, ibadah Pentakosta, dan sebagainya. Dia juga terlibat aktif dalam pelayanan. Entah mungkin dia sebagai seorang pendeta, entah mungkin dia sebagai seorang teolog, entah mungkin dia sebagai seorang dosen STT, mahasiswa STT, entah mungkin dia seorang vikaris, entah mungkin dia seorang evangelis, seorang majelis, seorang penatua di gereja, seorang pemain musik gereja, ya, seorang liturgos, seorang singers, seorang pembawa kolekte, mungkin dia juga adalah guru sekolah minggu, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi saudara, di saat yang bersamaan, dia masih hidup di dalam dosa. Dia masih suka menyimpan sakit hati. Dia masih suka menyimpan dendam, kepahitan, kebencian, iri hati terhadap sesamanya. Dia masih suka berdusta. Dia masih suka memberitakan atau mengabarkan kabar-kabar yang hoax, kabar-kabar bohong. Dia masih suka sekali menipu. Dia masih suka sekali memfitnah, menjelek-jelekan dan merendahkan sesamanya. Dia masih suka berjudi. Dia masih suka sogok menyogok, suap menyuap agar supaya urusannya lancar. Dia masih suka bersinah, kawin cerai, ya, seks bebas, free sex, free love, bersinah. Dia juga terlibat dengan pornografi, mabuk-mabukan, merokok, berkata-kata kotor, mengumpat, mencaci maki, suka melakukan korupsi, mencuri, menyontek,
malas belajar, bolos, suka tawuran, berkelahi, percaya dan terlibat dengan berbagai macam praktek okultisme, hidup dalam hawa nafsu, juga masih suka mengikuti gaya hidup dan budaya duniawi. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan Kristen omon-omon. Ya, Kristen yang imannya kepada Kristus itu hanya sebatas pengakuan saja, tanpa disertai dengan adanya perubahan hidup yang dikerjakan oleh Kristus di dalam dirinya, yang menghasilkan buah-buah kebenaran atau perbuatan-perbuatan baik yang berkenan kepada Allah atau yang selaras dengan firman Allah. Kristen omon-omon mengaku percaya Yesus, mengaku beriman kepada Kristus, tetapi buahnya tidak nampak. Tapi justru apa yang dilakukannya malah bertentangan dengan pengakuan imannya sebagai pengikut Kristus. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di dalam teks firman Tuhan hari ini, kita melihat adanya kekristenan yang omon-omon. Kita melihat adanya iman yang omon-omon. Saudara, Yakobus dia sedang menghadapi orang-orang Kristen yang imannya itu hanya omon-omon. Mereka menyebut dirinya sebagai orang Kristen yang mengaku percaya, yang mengaku beriman kepada Yesus, tetapi masih hidup di dalam dosa. Kita bisa lihat itu, misalnya masih ada jemaat atau orang Kristen yang dilayani oleh Yakobus ini hidup dalam keinginan daging. Pasal 1 ayat 13 sampai dengan ayat 15. Ada juga di antara mereka yang hanya menjadi pendengar tetapi tidak menjadi pelaku firman. Senang dengar firman, sering dengan firman, tapi cuma dengar, menjadi pendengar, tetapi bukan melakukan firman itu. Bukan menjadi pelaku firman. Firman itu masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Ya, pasal 1 ayat 19 sampai dengan ayat 25. Ya, ada juga yang rajin beribadah, tetapi dia tidak dapat menguasai lidahnya. Sering mengumpat, sering menggosip, sering mencaci maki, sering berkata-kata kotor. Tidak bisa mengendalikan lidahnya. Pasal 1 ayat 26, pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Ada juga yang masih pandang bulu. Ya, pilih kasih. Ya, di dalam pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Di situ ada orang Kristen yang memandang sesamanya berdasarkan kaya dan miskin. Kalau kaya, dia hormati sedemikian rupa. Tapi kalau ketemu saudara seimannya yang miskin, oh dia hina. Ya, dia tidak layani dengan baik. Tapi kalau orang kaya, oh diservis habis-habisan, dilayani habis-habisan. Ya. Ada juga orang Kristen yang masih hidup dalam hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Pasal 4 ayat 1 sampai dengan 10. Ada juga mereka yang melupakan Tuhan dalam perencanaan. Pasal 4 ayat 13 sampai dengan 17. Merencanakan bisnis saya ke depan seperti apa, rencana hidup saya ke depan seperti apa, tetapi tidak melibatkan Tuhan di sana, melupakan Tuhan, bersandar kepada kekuatan dan kekuasaan kemampuannya sendiri, tidak bersandar kepada Tuhan. Ada juga yang masih cinta kekayaan, pasal 5 ayat 1 sampai dengan 6, dan berbagai macam dosa-dosa lainnya. Pasal 5 ayatnya yang ke-16. Jadi mereka ini menyebut dirinya beriman kepada Kristus, percaya kepada Yesus, menyebut dirinya bahwa saya adalah pengikut Kristus, tetapi justru perbuatan mereka bertentangan dengan ajaran Kristus. Ibarat pohon anggur yang dihasilkan bukan buah-buah yang baik, tetapi justru buah-buah yang busuk. Tuhan pernah mengeluh dengan kehidupan iman orang Israel.
Tuhan berkata, bangsa ini, umatku ini seperti pohon anggur. Justru yang dihasilkan bukan buah-buah yang baik, tapi justru buah-buah yang asam, buah-buah yang busuk. Mengapa bisa demikian? Mereka mengaku beriman, percaya hanya sebatas kata-kata, tetapi justru tidak nampak iman yang mereka yakini itu dalam perbuatan mereka setiap hari. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, melihat situasi dan kondisi ini, Yakobus menuliskan suratnya ini dengan tujuan supaya mereka yang imannya masih omon-omon dapat bertobat, meninggalkan kekristenan yang omon-omon itu, meninggalkan iman yang omon-omon itu, dan kembali menjadi orang Kristen yang memiliki iman yang benar. Bukan lagi orang Kristen yang omon-omon. Bukan lagi orang Kristen yang memiliki iman yang omon-omon. Nah, oleh sebab itu, saudara, kita bisa melihat dari bagian firman Tuhan ini, bagaimana Yakobus memperingatkan mereka tentang kekristenan yang omon-omon itu. Apa saja yang disampaikan oleh Yakobus? Yang pertama, saudara, kekristenan omon-omon adalah kekristenan yang tidak berguna sama sekali. Ayat 14. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu, iman yang omon-omon itu, menyelamatkan dia? Ya, saudara, Yakobus mengatakan bahwa pengakuan iman yang hanya sebatas kata-kata, omon-omon, tanpa adanya perbuatan baik yang nyata, itu tidak ada gunanya sama sekali. Pengakuan iman yang hanya sebatas kata-kata tanpa tindakan nyata alias omon-omon, ini tidak bisa membawa kepada keselamatan. Perhatikan dalam ayat 14. Yakobus berkata, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Kalau engkau cuma mengatakan bahwa saya punya iman, saya percaya kepada Kristus, tetapi imanmu itu tidak diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan yang selaras dengan imanmu itu, apa gunanya itu? Tidak ada gunanya. Bahkan iman yang hanya sebatas pengakuan saja, pengakuan imanmu itu saja tanpa ada perbuatan nyata yang membuktikan imanmu itu semua bukan hanya tidak ada gunanya, tetapi juga tidak bisa menyelamatkan engkau. Ya, tidak bisa membawa kepada keselamatan. Nah, saudara, tidak ada gunanya kita mengaku atau mengatakan bahwa saya percaya, bahwa saya beriman kepada Yesus yang mati untuk menebus saya dari dosa-dosa saya. Tetapi justru kita tidak bertobat dari dosa-dosa kita, kita justru tidak datang kepada Yesus untuk memohon pengampunan dan pemulihan dalam kehidupan kita. Tidak ada gunanya. Ya, tahu Yesus itu juru selamat, tahu bahwa Yesus itu bisa menyelamatkan kita, membebaskan kita dari dosa, mengampuni dosa kita, tetapi kalau tidak disertai dengan sebuah tindakan nyata, itulah bertobat dari dosa-dosa kita, lalu datang kepada Yesus untuk pengampunan dan pemulihan kehidupan kita, maka pengakuan itu, iman itu tidak ada gunanya. Pengakuan iman kita tersebut sia-sia saja dan tidak dapat menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Selain itu, saudara, pengakuan iman kita tersebut, kalau hanya mengaku saya beriman kepada Yesus, tetapi tidak ada buah dari iman itu, perbuatan-perbuatan yang baik dan yang berkenan kepada Allah, maka pengakuan kita itu sia-sia, bahkan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kehidupan kekristenan kita pada akhirnya tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tidak bisa menjadi kesaksian bagi orang lain yang menuntun mereka kepada keselamatan di dalam Kristus. Katanya pengikut Kristus, kok masih korupsi? Katanya pengikut Kristus, tapi gemar sekali kawin cerai.
gemar sekali gonta-ganti pasangan, gemar sekali melakukan free sex, kumpul kebo. Katanya orang Kristen, tapi kok suka mabuk-mabukan, bikin pesta mabuk-mabukan. Ya, saya pernah mendengar seorang berkata, kita ini malu sebagai orang Kristen katanya. Setiap pesta, di dalam pesta orang Kristen, kalau orang Kristen bikin pesta, pasti dalam pestanya itu ada miras. Berbeda dengan orang yang non-Kristen. Kalau mereka bikin pesta, tidak pernah ada miras di sana. Saudara, ini kesaksian Kristen. Dan faktanya memang demikian, bukan? Pesta sambut tahun baru, pesta pernikahan, pesta yang lain, selalu ada miras. Orang menilai, katanya orang Kristen, tapi kenapa ada miras di sana? Kenapa ada mabuk-mabukan di sana? Sementara orang yang non-Kristen justru menjauhkan kemabukan. Ini berarti kesaksian Kristen hanya sebatas pengakuan, tapi justru perbuatannya menjadi batu sandungan bagi orang yang tidak percaya kepada Kristus. Tidak ada gunanya, saudara, kita mengaku bahwa kita percaya, beriman kepada Yesus, bahwa Dia berkuasa untuk menghancurkan kuasa setan, kuasa iblis. Dia berkuasa untuk membebaskan kita dari kuasa iblis. Tetapi kita masih percaya, kita masih terlibat dengan kuasa-kuasa iblis. Percuma, tidak ada gunanya. Pengakuan iman kita tersebut sia-sia saja, menguap. Pengakuan itu tidak bisa menyelamatkan kita dari cengkraman kuasa iblis. Bahkan kalau kita hanya sekedar mengaku Yesus itu Tuhan berkuasa atas iblis, tapi kita masih terlibat dengan berbagai macam praktek-praktek okultisme yang merupakan pekerjaan setan, maka kesaksian hidup kita tidak menjadi berkat bagi orang lain. Ya, kesaksian hidup kita pada akhirnya menjadi batu sandungan bagi orang lain. Katanya pengikut Yesus, katanya Yesus sanggup mengusir setan-setan, tapi kenapa orang Kristen masih pergi terlibat dengan praktek kuasa kegelapan? Masih sering berdoa meminta berkat kepada arwah orang mati, berdoa di kuburan, pergi cari orang pintar, pergi ke dukun, pergi ke paranormal, pergi untuk meminta petunjuk kepada sesuatu, kepada hal-hal yang dipercaya bisa memberikan apa yang dia inginkan. Ya, terlibat dengan praktik kuasa kegelapan. Orang melihat sama saja, tidak ada uniknya kekristenan. Pengakuan itu menjadi sebuah batu sandungan. Nah, saudara, mengaku percaya atau mengaku beriman kepada Yesus tapi tidak disertai dengan tindakan, perbuatan yang nyata, itulah bertobat dari dosa dan kemudian berserah sepenuhnya kepada Kristus. Maka pengakuan kita tersebut bukan hanya tidak ada gunanya, bukan hanya tidak ada manfaatnya, baik bagi kita maupun bagi sesama, malah sesama menjadi tersandung, tetapi juga tidak bisa menyelamatkan kita. Artinya apa? Artinya kita akan binasa juga. Ya, jangan pikir dengan pengakuan kita, saya percaya kepada Tuhan, tidak apa-apa, sebut saja, saya beriman kepada Yesus, biarpun hidup saya masih hidup dalam dosa, saya pasti selamat. Itu dusta. Itu kita sedang membohongi diri kita sendiri. Kekristenan yang hanya pengakuan, tanpa tindakan perbuatan yang nyata berdasarkan imannya, maka itu adalah kekristenan yang tidak ada gunanya. Kekristenan yang tidak bisa menyelamatkan, kekristenan yang menjadi batu sandungan. Itu berarti kita masih belum diselamatkan. Itu artinya kita akan binasa. Kristen omon-omon tidak ada gunanya. Yang kedua, kekristenan omon-omon adalah kekristenan yang mati. Ayat 15 sampai dengan ayat 17 dan juga ayat 26. Di dalam bagian ini, saudara, Yakobus memakai ilustrasi. Secara khusus di dalam ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-16 untuk menggambarkan bahwa perkataan tanpa tindakan nyata itu tidak akan membawa dampak apapun. Ya, kita lihat ilustrasi yang dipakai oleh Yakobus dalam ayat 15 sampai 16. Kalau kau lihat saudaramu sedang butuh makanan, butuh kehangatan, butuh pakaian, lalu engkau cuma berkata, pergilah dengan selamat, semoga engkau selamat di jalan. Untuk apa itu? Tidak ada gunanya.
Padahal apa yang dibutuhkan sesamamu itu ada padamu. Perkataanmu, ucapan selamatmu itu tidak berdampak, tidak berguna bagi sesamamu. Kenapa? Karena dia butuh tindakan yang nyata, dia butuh pakaian, dia butuh roti, dia butuh kehangatan. Tapi engkau tidak memberikannya, hanya berkata-kata. Apa gunanya itu? Tidak membawa dampak apapun. Perkataan itu jadi sia-sia saja jika tidak disertai dengan sebuah tindakan nyata. Demikian juga dalam ayat 26, Yakobus memakai ilustrasi tentang tubuh tanpa roh adalah mati. Ya, untuk menggambarkan bahwa iman yang hanya sebatas kata-kata, sebatas pengetahuan, sebatas pengakuan, tanpa tindakan nyata, tanpa adanya pertobatan yang hidup, tanpa ada pertobatan dan kehidupan yang selaras dengan firman Tuhan, semua itu mati. Itulah iman yang mati. Setampan apapun jenazah, seganteng apapun jenazah itu, dia tetaplah bangkai. Tidak ada gunanya, bukan? Mati. Untuk apa? Demikian pula iman. Kalau hanya sebatas kata-kata, sebatas pengetahuan, sebatas pengakuan, tanpa ada tindakan nyata, tanpa ada buah dari iman, tanpa ada tindakan, bukti dari iman itu melalui perbuatan, itulah perbuatan yang berkenan kepada Tuhan, maka iman itu mati. Tidak ada gunanya. Saudara, Tuhan Yesus pernah menegur beberapa jemaat di Sardis dalam Wahyu 3 ayat 1-6. Yesus berkata kepada jemaat di Sardis, engkau dikatakan hidup, padahal sebenarnya engkau mati. Engkau sibuk dengan kegiatan gereja, engkau sibuk dengan rutinitas gereja, engkau sibuk dengan berbagai perayaan-perayaan gerejawi, engkau sibuk dengan berbagai macam upacara-upacara keagamaan, tetapi sebenarnya engkau mati. Kenapa? Kekristenanmu hanya sebatas rutinitas dan aktivitas kegiatan belaka, tetapi kekristenanmu tidak menunjukkan sebuah perubahan hidup yang dikehendaki oleh Tuhan. Engkau hanya nampak melakukan kegiatan-kegiatan kekristenan, tetapi kehidupanmu tidak ada beda dengan kehidupan orang yang di luar Kristus. Engkau sama dengan dunia. Engkau tidak ada beda dengan dunia ini. Itu sebabnya Yesus berkata, engkau dikatakan hidup, tetapi sebenarnya mati. Ya, saya menyebutnya ini kekristenan zombie. Ya, zombie. Kekristenan yang dikatakan hidup, tapi sebenarnya mati. Kekristenan zombie. Ya. Nah, saudara, kalau iman kita kepada Kristus ini hanya sebatas pengakuan di mulut saja tanpa disertai dengan adanya perbuatan baik, maka iman kita tersebut adalah iman yang mati. Untuk apa mengaku beriman kepada Yesus tetapi justru tidak menunjukkan adanya perubahan hidup yang signifikan? Itulah bertobat dari dosa dan hidup selaras dengan firman Tuhan. Itu berarti, saudara, iman kita adalah iman yang mati. Artinya apa? Tidak membawa perubahan dalam kehidupan kita. Tidak menjadi berkat bagi sesama kita. Nah, di dalam Alkitab kita melihat Tuhan menolak iman yang hanya sebatas pengakuan di bibir saja, tanpa disertai dengan adanya perbuatan kebenaran. Perhatikan, di dalam Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23, Tuhan Yesus berkata begini, saudara. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Perhatikan, ya. Kemudian Yesus melanjutkan, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Yesus menolak kekristenan yang omon-omon. Yesus mengusir kekristenan yang omon-omon. Mengaku, aku percaya Tuhan,
aku melayani Tuhan, aku bikin mujizat loh Tuhan. Banyak orang yang terpana dengan mujizat yang kulakukan loh Tuhan. Aku usir setan-setan demi namamu loh Tuhan. Tapi Tuhan tidak bisa ditipu, bukan? Imanmu itu tanpa perbuatan yang baik. Imanmu itu hanya sebatas pengakuan. Yesus bilang, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Yesus tahu, meskipun engkau terlihat melayani Tuhan, tapi itu semua topeng, ya, yang menutupi kejahatanmu. Itu semua adalah topeng yang menutup semua tingkah lakumu yang busuk, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Yesus tidak bisa ditipu. Ya, itu sebabnya Yesus bilang, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Wow. Melayani loh Tuhan. Kau memang melayani. Tapi justru perbuatanmu adalah perbuatan yang jahat. Tidak berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, hati-hatilah. Jangan sampai kita menyebut diri kita Kristen. Menyebut diri kita pengikut Kristus. Mengklaim bahwa kita beriman kepada Kristus, tetapi justru hidup kita tidak pernah mengalami perubahan yang menghasilkan perbuatan-perbuatan baik yang berkenan kepada Allah. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Maksudnya apa? Tidak ada kehidupan rohani di sana. Mati. Tidak ada kehidupan rohani di sana. Mati. Maksudnya apa? Maka kita masih belum mengalami keselamatan kekal. Kita mati binasa selama-lamanya. Kekristenan omon-omon adalah kekristenan yang mati. Yang ketiga, kekristenan omon-omon adalah kekristenan yang sama dengan setan-setan. Wow. Ya. Ayat 18 sampai dengan ayat 19. Di dalam ayat 19, Yakobus berkata, saudara, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Ya. Saudara, menurut Yakobus, iman yang hanya didasarkan kata-kata dan pengetahuan semata, tanpa disertai dengan tindakan nyata, itu tidak ada bedanya dengan iman setan-setan. Itu sama saja dengan iman setan-setan. Saudara, setan tahu. Setan percaya. Setan mengakui keberadaan Allah. Dan mereka gemetar. Mereka takut. Mereka gentar kepada Allah. Dalam Alkitab, kita bisa melihat, bukan? Bagaimana ketika Yesus membebaskan orang yang dirasuki oleh setan. Setan-setan itu takut kepada Yesus. Setan-setan itu sujud menyembah kepada Yesus. Setan-setan itu berteriak dalam ketakutan, mau apakah engkau daripadaku, hai Yesus anak Allah yang hidup? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Setan kenal siapa Yesus. Setan tahu Yesus. Setan tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah pencipta. Yesus adalah penguasa. Yesus adalah juru selamat. Setan gemetar dengan Yesus. Tetapi saudara, setan tidak mau tunduk kepada Yesus. Setan selalu terus-menerus melawan Tuhan. Berusaha untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang bertujuan untuk merusak pekerjaan Tuhan. Nah saudara, demikian juga. Jika iman kita itu hanya sebatas kata-kata, hanya sebatas pengetahuan semata, tanpa adanya tindakan atau perbuatan nyata untuk bertobat dari dosa-dosa kita, untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah sesuai dengan tuntutan Injil, untuk mengasihi dan melayani Dia dengan penuh sukacita dan dengan segenap hati, maka iman kita itu tidak ada bedanya dengan iman setan-setan. Kalau kita mengaku beriman percaya kepada Yesus, tetapi kita masih hidup dalam dosa, masih senang hidup dalam dosa, masih senang hidup dalam kesenangan-kesenangan dunia, dan tidak mau taat, tidak mau tunduk, tidak mau melakukan firman Tuhan, maka kita sama saja dengan setan. Kita tidak ada bedanya dengan setan. Ya, setan juga percaya, setan juga mengimani akan keberadaan dan kemahakuasaan Allah, tetapi mereka tidak mau tunduk, tidak mau taat kepada kehendak Allah, bahkan terus-menerus melawan kehendak Allah. Lalu apa bedanya kita dengan setan-setan? Ya,
Nah, saudara, oleh sebab itu, biarlah iman kita kepada Yesus bukan hanya sebatas kata-kata, bukan hanya sebatas pengakuan semata, tetapi iman kita tersebut dinyatakan juga dalam perbuatan kita. Apa itu? Bertobat dari dosa-dosa kita, menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah, mengasihi dan melayaninya dengan penuh sukacita dan segenap hati. Ya, jadi kekristenan yang omon-omon, saudara, adalah kekristenan yang sama dengan setan-setan. Yang keempat, kekristenan omon-omon adalah kekristenan yang kosong. Ayat 20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Saudara, Yakobus berkata bahwa iman tanpa perbuatan yang baik adalah iman yang kosong. Apa maksudnya? Maksudnya adalah tidak ada kehidupan rohani di sana. Tidak ada keselamatan atau kehidupan kekal di sana. Kosong melompong. Kosong. Nah, oleh sebab itu Yakobus menyebut mereka yang hanya beriman kepada Kristus saja, tetapi tidak menunjukkan perbuatan baik, buah-buah iman dalam perbuatan mereka, dalam hidup mereka, maka mereka adalah orang bebal atau orang bodoh. Yakobus menyebut mereka orang bebal, orang yang bodoh. Kenapa bisa demikian? Kenapa Yakobus menyebut mereka sebagai orang yang bodoh? Mereka disebut sebagai bebal, sebagai orang bodoh, karena berpikir bahwa hanya dengan mengandalkan pengakuan iman saja, tanpa adanya perbuatan baik dalam kehidupan mereka, mereka pasti akan selamat. Padahal sebenarnya mereka tidak akan selamat. Mereka sedang menipu diri mereka sendiri, karena mereka bergantung kepada iman mereka yang kosong. Kosong, ya. Mengaku beriman, mengaku percaya kepada Yesus, tetapi tidak menunjukkan adanya kehidupan yang dibaharui oleh Tuhan, yang menghasilkan perbuatan yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Itu semua membuktikan bahwa iman kita adalah iman yang kosong. Kosong, melompong. Tidak ada kehidupan rohani di sana. Kita mati secara rohani. Tidak ada kehidupan, tidak ada pertumbuhan, tidak ada buah yang dihasilkan dalam kehidupan rohani di sana. Mati. Dan itu juga membuktikan bahwa tidak ada keselamatan atau kehidupan kekal di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah 4 hal yang menjelaskan tentang iman Kristen yang omon-omon. Yakobus sudah menjelaskan kekristenan yang omon-omon itu seperti apa. Dia jelaskan dalam 4 hal yang tadi saya sudah sampaikan. Lalu kemudian, saudara, seperti apa iman Kristen yang bukan omon-omon itu? Yakobus juga menjelaskan seperti apa iman Kristen yang bukan omon-omon itu. Iman Kristen yang bukan omon-omon adalah iman yang tidak hanya memiliki pengetahuan akan kebenaran Kristus yang bersumber dari firman Allah. Dia tidak hanya tahu kebenaran Kristus yang dia tahu, yang dia dengar dari firman Allah. Dia bukan hanya sekedar tahu kebenaran itu, tetapi juga dia yakin, dia percaya akan kebenaran Kristus tersebut. Tidak ada kebenaran yang lain. Saya percaya bahwa Yesuslah kebenaran itu. Yesuslah satu-satunya juru selamat yang bisa melepaskan manusia dari kebinasaan kekal, dari kuasa dan kutuk dosa, dan yang bisa membawa manusia itu kepada kehidupan yang kekal. Saya yakin dan percaya, tetapi dia bukan hanya yakin dan percaya, dia mengambil sebuah tindakan nyata. Dia mengambil sebuah perbuatan yang nyata. Apa itu? Menyerahkan dirinya dan bergantung sepenuhnya hanya kepada Kristus. Itulah iman yang sejati. Itulah iman yang bukan omon-omon. Dia tahu bahwa hanya di dalam Kristus ada pengampunan dosa. Hanya di dalam Kristus ada perubahan hidup. Hanya di dalam Kristus ada keselamatan kekal. Hanya di dalam Kristus ada kehidupan yang kekal. Dia tahu, tetapi dia tidak hanya sekedar tahu. Dia juga yakin. Dia juga percaya bahwa benar. Hanya di dalam Kristus, tidak ada di luar Kristus. Hanya ada di dalam Kristus.
Hanya di dalam Kristus saja ada pengampunan dosa dan kehidupan yang kekal. Dia yakin itu, tetapi kemudian dia bukan hanya sekedar tahu, dia bukan hanya sekedar yakin dan percaya, tapi dia juga mengambil sebuah tindakan yang nyata. Dia menunjukkan sebuah perbuatan dari apa yang dia tahu, dari apa yang dia yakini. Itulah dia mengambil sebuah tindakan untuk bertobat. Saya bertobat dari dosa-dosa saya, oh Yesus. Karena hanya Engkau yang bisa menghapuskan dosa-dosa saya. Karena hanya Engkau yang bisa melepaskan saya dari kuasa dan kutuk dosa, serta dari ikatan kuasa setan-setan. Karena hanya Engkau saja yang bisa membebaskan saya dari cengkraman kuasa setan-setan, memulihkan kehidupan saya, menjadikan saya ciptaan baru. Oh Yesus, aku percaya, oleh sebab itu aku datang kepadamu, aku percaya kepadamu, aku menyerahkan hidupku sepenuhnya kepadamu, dan bergantung sepenuhnya untuk karya keselamatan kekal yang ada dalam dirimu, yang Engkau karuniakan kepadaku. Inilah iman yang disertai dengan perbuatan yang nyata. Tidak hanya tahu tentang kebenaran, tetapi juga meyakini kebenaran tersebut, lalu kemudian diikuti dengan sebuah tindakan nyata, dengan sebuah perbuatan yang nyata untuk hidup dalam kebenaran tersebut. Inilah kekristenan yang sejati, bukan omon-omon. Ya. Nah, di dalam ayat 21 sampai 26, Yakobus menguraikan itu semua. Yakobus menggunakan contoh Abraham dan Rahab yang mempunyai iman yang disertai dengan perbuatan yang nyata. Ya, mereka tidak hanya percaya beriman kepada Allah saja, tetapi juga mereka menunjukkan iman mereka itu dengan perbuatan mereka yang nyata. Itulah dengan ketaatan dan kebergantungan mereka sepenuhnya kepada Allah. Sehingga dengan demikian iman mereka menjadi sempurna. Ayat 22. Sehingga dengan demikian mereka dibenarkan oleh Allah oleh karena iman yang ditunjukkan dengan perbuatan-perbuatan kebenaran tersebut. Mereka dibenarkan oleh Allah, ayat 23 sampai dengan 24, dan iman mereka disebut sebagai iman yang hidup, ayatnya yang ke-26. Saudara, kekristenan yang sejati adalah kekristenan yang memiliki iman. Iman kepada Kristus. Tapi iman itu bukan hanya sebatas pengakuan, bukan hanya sebatas pengetahuan, bukan hanya sampai di mulut bibir saja, tetapi juga diwujudkan dalam perbuatan nyata, perbuatan yang baik, perbuatan yang berkenan kepada Allah, atau perbuatan yang sesuai dengan kehendak Allah di sepanjang kehidupannya. Oleh sebab itu, saudara, mari melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita semua diajak untuk menjadi orang Kristen yang memiliki iman yang benar. Bukan iman yang omon-omon. Melalui firman Tuhan ini kita diajak untuk bertobat dari kekristenan yang omon-omon. Berhenti menjadi orang Kristen yang omon-omon. Yakobus sudah menjelaskan 4 hal mengenai kekristenan yang omon-omon tadi, bukan? Ya. Bertobat dari kekristenan yang omon-omon. Berhenti menjadi orang Kristen yang omon-omon. Mari kita memberi hidup kita sepenuhnya bagi Kristus. Mari kita memberi diri kita untuk dibaharui oleh Kristus. Mari kita benar-benar bertobat dan menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Kristus untuk dibaharui, untuk dipakai oleh Kristus bagi kemuliaan Kristus. Berhenti menjadi Kristen omon-omon, tinggalkan kekristenan omon-omon, tinggalkan iman omon-omon. Jadilah Kristen yang sejati. Jadilah Kristen yang beriman kepada Kristus, percaya kepada Kristus, yang buahnya, wujudnya, buktinya ditunjukkan, dinyatakan melalui perubahan hidup yang terjadi dalam kehidupan kita, yang menghasilkan perbuatan-perbuatan kebenaran, perbuatan-perbuatan baik yang berkenan, yang selaras dengan kehendak Tuhan. Inilah seluruh renungan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Sampai kita berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.